Oke guys, di sini ada tutorial. Tonton aja video sampai selesai guys ya, jangan skip. Ada tutorial cara setel flunya yang masih segel dan flunya yang sudah lepas segel. Gimana cara setelnya dan gimana dampaknya antara boros dan iritnya gitu ya guys ya. Di sini sudah saya jelaskan sangat jelas. Oh ya, untuk teman-teman yang di TikTok, karena durasi video sangat panjang, lanjut saja di YouTube ya, subscribe aja channel saya di YouTube biar langsung muncul di notifikasi HP kalian masing-masing, begitu guys, biar tidak kehilangan jejaknya ya guys ya. Dan video ini akan muncul kurang lebih 1 bulan karena di video video YouTube saya ada 30 video yang belum terupload, jadi akan terupload secara bergantian begitu ya guys. Gak apa-apa, jengat-jengat ya mas ya. Ini guys, bensin. Ini guys, spek bensin. Jos buah, kodok masih. 3 guys, aduh saya rame guys. Nah guys, saya rame guys. Wah, ini guys, maunya lari terus guys. Ya apa mobil guys, sentuh dikit. Oh, 3 guys, terus. Oh, 3-nya guys. 90, wes, wah, hebat. Loncat 4-nya guys. Tuh, mau mencapai 100 cepet tuh. Nggak lama mas ya, cepet mas ya. Beda jauh mas. Wah jauh. Itu 4-nya ke 100 cepet sekali. Tuh. Nih, spek bensin. Terus. Ya, 4-nya itu 120 tuh guys sampai jalur desa. Wes. Tuh. 3 guys. Masuk 5 ini guys. Nah akan guys, masuk 5 itu punya jalan tol. Masuk 5 itu guys. Kalau cuma jalur-jalur pantura gini ini 4 120 itu enak, mesin masih tidak ngeren guys. Wah pokoknya jengat-jengat terus guys. Jalannya terlalu rame. Iya rame jalannya mas nih, nyalip gak usah turun ini. Apa ini guys. Tadi nyalip giring mas yo, giring tuh harus turun tadi guys, gak mau guys. Oh jalannya guys yang gak mendukung. Wis nos mas. Ada masuk 5, 4. Udah berapa kilo ini guys? Ada guys. Ada 5. Kurang jalannya guys. Kurang jalannya guys. Harus di jalan tol. Iya mas, harus di tol mas. Tak bisa SD. Waduh. Tidak ada bedanya sama Grand Max guys. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Asap ada guys tuh. Terus tariknya ini 4. Tidak ada. Kosong. Ya betul. Masuk. Iya kebablas. Oke siap. Just dah guys. Info guys, info. Korban TikTok juga korban informasi nih guys. Ini dari Ngawi. Satu tujuan ke sini mas ya? Iya betul. Satu tujuan guys, tidak ada tujuan lain. Wih, kena transportasinya aja Ngawi situ Bondo ini berapa? Masih dari Lombok ini ya? Iya. Dari Lombok. Lombok Mataram ini guys. Lombok Mataram. Pelanggannya Sadewa itu banyak jauh-jauh guys. Tidak jauh, tidak jago bosku. Info guys, ini mesin masih baru segel. Untuk yang mengenai
Plunger, yang membahas plunger lagi ya, plunger ini sini guys tuh, nah ya sini ya, mengenai itu bahasannya mengenai plunger. Kalau dikerasi pasti umumnya boros, semakin boros. Ini masih segel pabrik ya guys, nih ya, ini mesin masih tahun muda, ini segel pabrik guys. Nah belum dibuka, atos ya guys, tuh nih ya, nanti akan saya pecah ini, nih belum ada pecahannya ya, tuh aduh dulu guys. Nah ya, nah ya, belum dipecah sama sekali. Itu bawaan pabrik. Sedangkan saya kerasi nanti sedangkan itu nanti kalau saya nyetel pasti saya kerasi, karena saya butuh mobil itu respon. Jika ini respon semakin ingin bertambah, otomatis idle ini harus mundur ya. Jika idle ini mundur, otomatis sana harus masuk, setelannya harus masuk. Nah, kenapa kok setiap orang itu mobil disetel? Bukan hanya butuh untuk speak sampean guys, speed ya, ataupun spek iblis gitu ya. Bukan hanya butuh untuk itu guys, tapi di sana memang membutuhkan agar BBM kesit irit intinya gitu guys ya, karena mobil muatan transportasi butuh tenaga juga butuh irit. Maka dari itu disetel guys ya. Nah, jadi setelan ini saya jelaskan lagi, ini bahan pabrik. Setelan pabrik berarti dalam arti kalau pabrik sudah kendor ya, bukan kendor banget, kendor dari pabrik. Saya setel ke dikerasin. Jika memang itu dikerasi membawa boros, tidak akan, mobil itu akan disetel ke sini ya guys, otomatis tidak akan saya setel jika dia dampaknya semakin boros. Jangankan pemilik mobil, saya pun tidak mau mobil setelan boros itu, tidak mau. Jadi mobil lari boros saya itu tidak mau, tidak suka guys. Itu saya suka mobil lari irit, ya jelas irit karena responnya sini semakin dikit. Seperti yang saya jelaskan di video tempo hari ya, jika sedikit mesin langsung meledak itu ya, kompresinya box, otomatis mesin, nah mobil pun semakin det ya kayak di video saya itu, karena bukanya idle sedikit, BBM pun yang masuk lebih sedikit, terkirim ke ruang kompresi sempurna masuknya, tidak terlalu banyak. Seperti yang saya jelaskan, jika orang minum langsung sekaligus banyak ngebek, bisa bengek ya guys, bengek angel guys, tuturannya bisa angel guys ya. Makan saupak langsung bluk ditelan, mendelik guys, positif keseretan ya. Nah, sama mesin pun sama, jadi kita prediksi diri kita sama mesin itu sama. Mesin itu karena tidak ada beda jauh dengan ini ya, organ manusia itu sama sesungguhnya tuh guys, karena yang buat mesin itu manusia, jadi organ-organ mesin itu fungsi-fungsinya yang manusia sama. Makanya di sini itu terlalu boros, diesel itu nggak akan lari gitu guys ya. Nih ini dikerasi kebanyakan bisa menyebabkan boros, juga ngasap ya guys, suara pun juga kasar. Terlalu kendor bawaan pabrik, coba gak percaya sama bawaan pabrik gini, kendorin kalau emang itu irit, kendorin mobil semakin tidak mau lari, respon segini ini udah lari bahan pabrik, abah segini mau respon, nah itu semakin boros, bisa juga mengakibatkan asap di situ guys. Jadi untuk penjelasan ini sedulurku yang tanya, tidak bisa dipastikan di sini ini ada ukuran dikerasi boros tidak, ataupun dikendorin boros tidak, tergantung di sini ini, tergantung jika segelnya udah terbuka, yang pasti ada wis pernah dirubah ya dari bengkel. Bengkel punya ide masing-masing, ada yang main dikerasi, ada yang main kendori. Kita harus tahu bengkel itu tadi mainnya kendor atau keras dan berapa putaran, kita harus tahu. Cara ingin mengetahui itu, baca karakter suara brusbom, karakter mesinnya juga guys. Kalau kita tidak tahu ciri khas diesel itu untuk nyetel ini nggak bisa, karena di sini kita kembalikan setelan pabrik ketika ini pernah dirubah. Kalau yang sudah segel gini kita tinggal ambil hitungan kita sendiri, diputar entah 1 drat, 1 drat setengah atau 2 drat, tergantung dari karakter bawaan mesin. Meskipun sama-sama mesin baru, segel pabrik itu tidak sama.
yang buat mesin itu bukan satu orang di pabrik ya, banyak orang. Setiap orang mempunyai sifat watak yang beda-beda. Ada yang keras, kalem, lugu, dan ini dan itu dan sebagainya. Sama, dia mengikuti mesin itu, mengikuti yang siapa yang garap mesin itu. Tuh guys, makanya setiap mesin tidak sama ya. Ada karakter langsamnya halus, ada yang karakter langsamnya kasar. Sama, nanti kita buka, saya kasih tahu ciri khas nyetel ini tuh ada di posisi apa yang bagus di setiap tahun-tahun mobil ya. Sini setiap tahun ini, tahun sekian madepnya, obengannya itu di mana yang paling tepat, enak gitu ya. Tapi jangan ikut jejak saya, hitungan dulu. Kalau pabrik gini bisa enak jenengan, tinggal gini seandainya mau diputar 1 drat, 1,5 drat, enaknya kita ikut ke sana. Tapi udah bukaan wis pernah disetel ininya, plunger pernah disetel, jangan ikut jejak saya. Hidupin dulu mesinnya. Oh, ini minta dikendorin 2 drat misal, 1 drat dan berapapun posisi minta dikendorin. Seandainya kendorin, oh ini seandainya diprediksi oleh kita mobil lain atau mesin tipe apa, karakter mesin yang beda gitu namanya ya. Oh ini minta dikerasin 1 drat, 2 drat atau lebih atau gimana, terserah. Bukan terserah, di saat kita membaca karakter mesin itu tadi minta ke arah mana. Bisa guys ya, intinya jangan mengikuti jejak saya muter di video saya itu sekian, jangan ikutin, kita ikut mesin, ikuti mesinnya guys ya. Tuh nanti saya buka segel, tak kasih tahu posisi yang nanti. Simak aja videonya sampai selesai. Kalau nonton videonya Sadewa itu ojo diloncat-loncat ya, jangan kehilangan cerita sampai nanti, kehilangan jejak. Ikuti aja terus itu guys. Sip guys, edisi yang kedua. Sebelum membahas mengenai jarak posisi plunger, bahas lagi klep ya. Mesin ini aku belum tahu tadi guys. Ini aku bangun tidur, ini pagi nyampe sini. Yang dari Ngawi ya guys ya. Pagi udah dibongkari anak buahku. Aku belum tahu hidupnya mesinnya kayak apa. Belum tahu, nggak tahu. Cuma pemilik mobil masuk laporan ke anak buahku, tune up. Anak buahku yang servis semuanya dikerjakan. Bagian setel tugasku. Terbaca karakter belum mesin hidup ya. Klep aku ada yang main E 0,25, I 0,20, ini rata 0,20. Mana ukurannya guys? Oh kebalik guys, cooler guys, angel lah ya, 0,20. Thread oke ya. Nih sama nih ya, nih 0,20. aku kadang pakai kendor, pakai seret kadang-kadang ya. Ini sedang tuh, rata nih lah ya, ratanya agak seret dikit, agak seret dikit ya. Caranya begitu guys ya. Ada yang pakai 0,25 banding 50. Kalau 2,5 rata aku enggak pernah pakai, kecuali mobil itu untuk perdesaan, jalan pelan, untuk materialan tuh ya, naik pegunungan, tanjakan. Nah itu aku pakai. Kalau enggak 30 ya 25 itu udah. Kalau speed pantura aku sini mainnya itu mesti 20, enggak ketinggalan untuk I ya. Oke, sekarang jarak ya guys, posisi ya guys, plunger di setiap mobil ya. Intinya aku ke IT dulu ya. Posisi ini jangan lihat tengeri. Oke guys, agak sulit ya itu ya opengannya ya. Nih kamera tak balik lah ya. Posisi baskom mendatar seperti ini. Opengannya rotok gini ya, ke bawah ya. Tuh dilihat lagi. Mana? Aduh, agak sulit guys. Ya. Nah. Itu ya, bisa dilihat ya guys. Oke. Kita nyetel, tetap kembalikan ke posisi itu. Ya, diputar kanan. Baca karakter mesin dulu meskipun mesin baru mesin baru ya. Segel tadi ini. Ini segelnya tak sesuai sudah nih, ya. Buka ini harus disesuai karena ini kancingan. Tuh mana, tuh apa pembahasanku tadi lupa. Oh ya, posisi ya, putar 1 drat, setengah drat, 1 drat ya.
putar 2 kali itu 1 drat hitungannya. Putar 1 dari bawaan pabrik, putar 1,5, 1 lagi itu 2 putaran, berarti hitungannya 1 drat itu ya guys. Nah, atau 1,5 drat kita ngerubahnya, oke, atau 2 drat tergantung karakter mesin. Jika Anda ngetel ini mobil baru misalnya segel, ambil dikit-dikit aja, jika kurang peka ya, sedikit demi sedikit, posisi tetap kembalikan ke posisi ini. Jika mobil itu udah pernah di setel ininya ya, siapapun yang tel ini, entah sampean kendori nanti minta dikendori, karakternya mesti diterbaca. Oh ini kekerasan harus dikendori, amen kendori, posisi balik ke posisi seperti ini ya, posisinya tetap seperti ini, obengannya itu cuekannya, obengan itu ya, soeannya itu tetap balikan ke situ, baik tadinya ada di atas di mana kek, kembalikan ke sini dengan karakter jenengan, entah mau dikendorin atau mau jenengan kerasin, kembalikan posisi itu posisi setting pabrik. Kita tambah kita tambah dengan putaran sekian tadi, kembalikan ke setting pabrik. Nih hasilnya jos. Di situ serambut, kita mensele posisi segitu itu serambut, hasil tidak ada ya. Posisi di situ hasil kita serambut nyetel, serambut dikit banget loh guys, dikit banget, pas telannya kita peka pas, hasilnya sangat-sangat lebih dari yang kita inginkan ataupun yang kita prediksi. Itu pasti. Di situ posisi itu jangan lupa ya, posisi pabrik, bawaan pabrik di sana. Lalu kita setting dengan kriteria kita, ide kita sendiri, cek posisi pabrik, kita tambah serambut, entah tambahannya dikendorin atau dikendorin serambut. Jika pas di posisi itu pasti bunyi itu renyah dan mobil akan lari ya guys. Dan untuk tahun 2010 kalau tahun tua masih posisi setel ini agak gitu ya, ke bawah ya guys tadi ya, coba agak ke bawah gini ya, tuh ya apa tuh, nah ini ya guys ya. Kalau tahun tua itu datar, posisi baskom datar, ikut datar, baskom dipur untuk miring ya, agak ke atas, intinya ikut posisi kedudukan baskom datar, baskom dipur karena miring, jadinya ikut miring posisinya, tapi dalam arti itu tetap hitungan datar. Yang tahun tua tahun tua sampai tahun 2007 2008 pindah lagi posisi rotok ke atas untuk setelannya ya, pabriknya tidak mesti loh, pabriknya tidak mesti agak ke atas dikit. Nah, enaknya itu tahun 2008 9 10 hingga 12 lek kayak gini posisi enaknya berdiri itu enaknya. Terus berlanjut sampai tahun 2013 ke bawah lagi hingga saat ini ya guys, udah ya dipahami ya sana ya. Oke, yang beda tuh hanya 2010 dia kita tidak usah ikut ke pabrik, ikutin tetap pabrik itu udah ada posisi tuh, tidak datar ke bawah ke atas dikit, intinya dikit-dikit, tidak jauh dari posisi gini ya, entah kesinian, agak kesinian atau gini dikit-dikit ya, tidak jauh dari situ. Nah kita ambil aja kalau untuk 2010 agak ke atas dikit ini ya, misalnya pabrik gini bahan ini atas dikit atau lurus tuh, mulai dari 2008 9 10 11 12 oke. Cukup jelas ya guys ya, intinya kita tuh main halus mesin tuh guys, halus karena ini urusan jiwa, ibarat kita tuh urusan organ ya guys ya, harus halus guys. Jadi musuh anggap kita tuh musuh halus, barang halus ya guys ya, kita tuh harus halus, nggak boleh main kekasaran, gerutus nggak boleh ya guys ya. Jadi kita harus betul-betul sabar di situ intinya, sabar guys. Itu di sini ya. Jadi ini digeser juga nanti untuk TPS nya nih segini, ini udah di ya apa namanya, dari bawaan pabrik itu rata di over udah ya, pabrik lo nih guys, segel guys, belum dirubah, saya tak fokus no. Nah ya belum dirubah, itu ada catnya itu
Sudah, kalau sudah dioper gini dari pabriknya sudah, nggak usah dirubah. Tuh guys. Ya kembali, jadi mesin tuh kita menggunakan halus, nggak boleh kita tuh kasar. Terus pada inti belajar halus, banyak manfaat ya. Belajar mesin itu, setelan itu bisa sambil lalu membuat kita semakin sabar, nerimo gitu guys ya. Karena kenapa nerimo? Saya belajar mesin itu bisa nyetel itu tidak ada guru. Kalau mesin bongkar pasang, turun mesin, bongkar-bongkar pada inti semua ini aku tahu dari guru emang ya. Dasar-dasarnya dari guru. Untuk nyetel ini tidak dari guru, dari sifat nerimo guys. Nerimo tadi itu dihina dulu. Mobil masuk sini itu dihina, nggak ada yang banter ini lain itulah. Akhirnya dari hinaan itu tadi aku belajar. Ya, jadi musuh itu tidak anggap aku musuh guys. Musuh itu adalah guru sejatiku. Tanpa ada musuh aku tidak bisa nyetel gitu loh guys ya. Nah, jadi kan bermanfaat dari kita ya. Kita belajar mesinnya. Oke, mantap. Mesin sudah nyala dan furnya juga ada di fur. Sedikit masih ada selang. Flunya posisi ada di atas ya. Tuh, kelihatan ya guys. Tuh ya. Nah, tadi kan ada di samping. Ini ada di atas sudah. Tuh, sedikit. Tuh. Tuh ya. Nah, di sini kelihatan. Jelas ya. Tuh. Ada di atas ya guys. Nah ya, ada di atas ya. Nanti kembalikan ke posisi sana lagi dengan putaran dikerasin. Ini sudah saya kerasin seprapat ya guys. Kita dulu gas, jangan langsung-langsungan, nggak boleh nyetel langsung main puter-puter, nggak boleh. Dikit ini sedikit dulu. Tadi dari setelan datar sedikit, langsung digas-gas lagi, diputar seprapat lagi. Ini seperapatnya guys. Nih pakai tenaganya. Ini kasar kotor guys tuh. Cabinnya kayak dekatan tadi guys. Ini masih belum saya tambah ya guys. Bisa dilihat asapnya guys. Mantap, itu goyangan cabinnya ya guys ya. Saya makanya udah pakai tripod biar ketahuan goyangnya cabin. Ini belum jadi, nanti kita simak posisi itu nanti ya, untuk biar paham posisi ini. Jangan langsung aja nyetel dulu. Nih, biar tidak kesalahan terus ya guys. Nah, tapi saya bukan bosen ngasih pengarahan gini guys, tak bosen. Maksud saya gitu itu biar kalian nyetel itu langsung jadi sukses gitu guys. Gak ada kasar, bunyi krak, gak ada nih ya. Oh, renyah guys. Nih kalau setelan yang kurang pas itu diginikan krak gitu ya. Nih gak ada guys. Nih halus tuh. Nah jadi kalian itu main fur boleh, tapi tidak boleh bunyi krak gitu. Kalau yang bunyi main fur bunyi krak lah, mesin cepet jebol guys, cepet ngobos. Kalau sudah ngobos ini mandi oli banyak di sini guys. Karena kenapa? Terlalu banyak uap mesin. Kompresi bocor dari celapir seker, boringnya gentong, kompresi masuk ke ruang mesin, tidak kuat ruang mesin itu menahan. Meskipun ini sampai pak sampai berapa biji pun tetap keluar guys. Di sini dicabut keluar asap, kadang sampai keluar oli. Di sini dibuka bus langsung oli asap keluar ataupun juga oli ya guys. Itu ciri-ciri mesin yang ngobos. Untuk Mas yang kemarin bertanya kenapa kok mesinku habis turun dapat berapa bulan gitu ya, gagal katanya guys, gagal katanya. Ya itu kendala dari garapan boringnya terlalu renggang, kurang mengecil, berseker tidak rapat sambungannya guys gitu. Jadi ruangan kompresi banyak masuk ke ruangan blok. Kalau berseker dibuat rapat, bukan rapat banget, 0,20 atau 0,15. Kalau saya seneng 15 guys, asli bawaan pabrik 0,25 gitu guys. Kalau pabrik masuknya sama aja 15. Lubang lindernya, kalau sudah punya toko berseker, lubang linder 25 belum tentu itu rapat, kadang jadi 30 atau 40 gitu guys. Oke
Oke, yang selanjutnya setelan plunyernya guys, tuh udah. Nih, tadi lurus, agak miring dikit ke sini. Nih, dikit ya. Nanti kita tambah lagi dikit supaya agak lurus, tapi bukan lurus, agak miring dikit. Agak miring sedikit, bukan lurus. Kalau ini masih posisi agak gini ya, agak gini. Tadi lurus ya. Nah, jangan langsung-langsungan, sedikit-sedikit. Beda sudah ini guys, ini sudah beda. Nih, lebih responnya lebih cepat. Tuh, lebih mental-mental guys. Kalau tadi masih kendor ya nih. Nih, diem tangan saya nih. Lebih halus nih. Lebih halus. Nah, itu bukan tangan saya guys, kira guys. Tangan saya ada di setir ini guys, menandakan kabinnya tuh digoncang-goncang ya guys. Nih, sayang kali kaca apa ini gitu nggak bisa dilihat tuh, nggak bisa dilihat guys. Nih, tuh. Kita lihat lagi asap guys. Lihat dulu guys. Kalau kayak gini komprensi ngegas ekstrim nggak berani karena sudah tinggi, takut over. Kalau kecuali mobil jalan boleh guys, kayak tadi itu masih setelan tadi gas wah nah berani. Kalau udah tinggi gini dah jangan guys, jangan ya. Ngegas itu harus pakai ukuran juga ya guys, gitu. Dah ada bunyi duk tok dah ada. Nih ya. Biasanya kalau setelan tidak pas itu ada kayak bunyi askruk geduk, tuk gitu ya. Tidak boleh, itu menandakan setelan tidak pas. Harus seperti ini. Ada gema responnya, tang atau cuk. Lain ya, duk sama cuk itu beda ya. Cang ada gitu. Karakter masing-masing ini yang bikin dan berisik ini pangkon. Ya, guys. Nah ya, tidak ada ya tuh. Tok tidak ada ya guys. Biasanya kayak gitu. Diesel kebanyakan ini tidak ada. Dibuang, masa dewa dibuang gitu guys. Kalau itu plunger setelan pas plunger, tidak akan ada suara tok itu ada, oke? Suara ciri khas yang keluar tang tung cung atau cuk gitu guys. Ada gema seperti di dalam gedung bunyinya ya, gitu guys. Nah, oke, mantap.